Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, memberikan kita nikmat yang banyak tak terhingga jumlahnya, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur, sehingga kita pada saat ini dapat kembali melanjutkan pengajian kita tentang sifat 20. Mari kita niatkan majelis ilmu ini untuk ibadah senantiasa semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala, mendapatkan keberkahan untuk meniti hidup kita ini di alam dunia dan nanti di alam akhirat. Amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian di halaman 10, ya Pak? Halaman 10. Ulun bacakan sebelumnya, maka sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Maka sekaliannya itu ada di dalam makna mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma 'adahu illa Allah. Yakni dengan wujudnya 11 sifat itu bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat yang akan tersebut di bawah ini serta mustahil padanya lawannya. Demikian pula dengan wujudnya tanazzuhu ta'ala anil aghrab beserta mustahil padanya lawannya. Demikian pula dengan keharusan baginya membuat segala mungkin dan mustahil wajib atasnya, beserta pula dengan wujud bagi si mungkin tiada memberi bekas dengan kuatnya, dan mustahil padanya memberi bekas itu. Maka dengan ini 28 aqwaid dapat kenyataan kayaknya Tuhan Azza wa Jalla daripada lainnya. Dan demikian pula dengan wujudnya 9 sifat itu bagi Allah Ta'ala yang akan tersebut di bawah ini, beserta mustahil padanya segala lawannya, dan beserta wujud hadis sekalian alam dan mustahil kidamnya, beserta wujud
bagi mungkin tiada memberi bekas dengan tabiatnya, dan mustahil padanya memberi bekas itu. Maka dengan 20 aqaid ini dapat kenyataan bahwa tiap-tiap lain daripada Allah Ta'ala berkehendak kepada Allah Ta'ala sebagaimana teratur sekalian itu di bawah ini. Nah, jadi ini penjelasan tentang makna dari kalimat atau dari perkataan la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Dengan kita mempelajari sifat 20 ini, sifat yang sudah kita pelajari bersama, yakni dari wujud, qidam, baqa dan seterusnya, itu berjumlah 50 aqaid. 50 aqaid yang kemudian dipecah menjadi beberapa bahagian. Ada disebutkan tadi dengan wujudnya 11 sifat. Sifat yang akan tersebut di bawah ini. Nah, di buku itu, di kitab ini, sudah ada apa nih bahasanya, tabelnya lah, rumusnya lah ada di sini. Mustaghniyun an kulli ma siwahu, kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap lainnya. Kemudian yang kedua, muftaqirun ilaihi kullu ma adahu, berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap lainnya. Nah, kemudian di sini dijabarkan, dijelaskan dalam bentuk kotak-kotak bulat-bulat. Nah, di situ ada wujud yang merupakan sifat nafsiyah. Kemudian ada qidam, baqa, mukhalafatuhu bil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi. Kemudian ada qidam, kemudian ada baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, dan qiyamuhu bi nafsihi. Itu masuk dalam sifat salbiyah. Kemudian ada sama, ada basar, ada kalam, ada sami'un, ada basirun. Ada sama, ada basar, ada kalam. Itu masuk dalam sifat ma'ani. Kemudian di bawahnya lagi ada sami'un, ada basirun, ada mutakallimun. Ini menjadi ma'nawiyah. Ini terkhusus untuk bagian dari makna atau penjelasan daripada perkataan mustaghniyun an kulli ma siwahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata-nyata kaya, yang bujur-bujur sugih daripada yang lain Allah, selain Allah. Jadi kita ini boleh dua aja, ada Allah dan ada selain Allah. Yang nyata kayanya mustaghniyun itu adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana maksud atau penjabaran dari mustaghniyun an kulli ma siwa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya daripada tiap-tiap yang lainnya dengan 11 sifat ini. Yang hitung itu ada 11 ya kan? Dari wujud, qidam, baqa 3, kemudian 4, kemudian 4. Ya kalau 11 lah. Nah, ini sifat-sifat Allah Ta'ala yang melambangkan mustaghniyun an kulli ma siwa. Di antaranya yang paling utama adalah wujud. Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita bahas
bahwa Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud. Wajibul wujud. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang wajib adanya. Wajib Allah taala itu diakui keberadaannya. Kayak kalau menjelaskannya lah. Pokoknya wajib Allah taala itu ada dan kadang mungkin kadang ada. Ada mungkin itulah yang disebut dengan mustahil. Sifat yang mustahil yang ditolak oleh akal. Sementara yang wajib itu diterima oleh akal. Kadang mungkin Allah taala itu ada apa dalilnya, apa tandanya, apa cirinya bahwa Allah taala itu ada, yakni keberadaan alam semesta ini, termasuk kita yang ada di dalamnya. Ya Allah. Lalu kemudian ulama-ulama tauhid menganalogikan, menyontohkan, mengibaratkan bagaimana supaya akal mau mengakui Allah keberadaan atau wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dicontohkan kepada benda-benda. Nah, dulu kita sampaikan misalnya kayak meja. Meja ini mungkinlah terjadi dengan sendirinya. Ada mungkin, ya Allah, pasti ada maulahnya. Siapa maulahnya? Orang kita tahu tukang, itu ya. Ya Allah. Dan kita yakin tukang itu lihai maulah. Berisi ilmunya dia itu nah. Kira lain tukang ada mungkin mau jadi kayak ini. Ya Allah, kada ahli tuh dalam ilmu pertukangan kada mungkin kau maulah kayu si bagus ini, meja si bagus ini. Menolak oleh akal. Kalau kemudian dinyatakan ini jadi seorang guru ya, kita mah dapat malah gitu. Ada bintang ada megang, maulah terjadi dengan sendirinya. Ini pasti ada yang maulah ini, dan yang maulah itu pasti orang yang ahli. Kita kada tahu kan siapa ngarangnya. Pokoknya kita yakin pasti ada orang yang maulah ini, dan ini tuh lihai sifatnya itu adalah memiliki apa istilahnya keterampilan, memiliki pengalaman yang baik, yang bagus, sehingga kalau maulah kayu-kayu ini menyatu akan menjadi meja. Nah, kayak itu jadi kita mengibaratkan. Maka keberadaan kita ini tentunya ada yang menjadikan. Keberadaan alam semesta ini kadang mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengolah, pasti ada yang menciptakan. Kita sendiri memandang alam semesta ini luar biasa dahsyatnya kejadiannya. Yang berjalanan tuh libur, melihat pemandangan, melihat alam yang hijau, melihat pegunungan, luar biasa ya Allah. Hati ini damai, nyaman gitu Maka timbullah dalam benak kita kadang mungkin ini kemudian terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang maulah, dan yang maulah itu adalah zat yang maha kuasa, yang maha segalanya. Kadang mungkin bersifat kekurangan. Kadang mungkin ada yang kekurangan, kadang mungkin karena begitu sempurna. Nah, begitu pula kita memandang diri kita. Nih Bapak Ibu sekalian, luar biasa sempurnanya kita. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh ujar Allah Ta'ala bahwa kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik. Bentuk yang paling baik. Sudah Allah ciptakan kita. Terciptanya kita ini Pak, Bu, kadang-kadang kita diciptakan. Ya Allah, kita ini diciptakan. Kalaupun kehendak ada, diciptakan Allah Ta'ala, diberikan ada susunan tubuh kita yang begitu bagus,
yang begitu baik. Nah, bila ada makanan muntung nih membuka otomatis. Ya Allah, ada makanan di hadapan nih, baru lapar, kontak langsung aja, untung benganga, lalu dimasukkan. Nah, haus otomatis. Nah, kita ini kadang baik-baik terkagum-kagum istilahnya lawan penemuan-penemuan orang-orang muslim lah istilahnya lah, maulah macam-macam ini dan itu. Tapi kenapa kita kadang kagum loh diri kita seorang nih, nang maulah kita nih siapa? Ya Allah, nang maulah kita nih luar biasa. Untung kita nih nah, ada di program dulu, kayak jangan di program dulu ya Pak. Apa benar? Ya Allah, langsung otomatis bila hendak mata kita nih nah, bila kena kalau lipat kan tertahan atau otomatis tertutup. Ya kada kawan buka itu jangan kawan. Kadang bertutup, kadang membuka. Kan Pak. Jadi kita nih nah susunan tubuh kita ini punya pertahanan yang sangat baik, yang sangat bagus. Nah ini ilmu kesehatan nih. Nah, bahwa tubuh kita ini baik-baik memiliki apa istilahnya bala tentara yang banyak yang menjaga kita nih. Dan itu istilahnya otomatis kada di program kayak yang biasa kan kita mau program dulu hanya mau jalan ya Allah kalau masa teknologi itu ya Allah di setting dulu jalan dianu dulu diulah dulu hanya kawan jalannya programnya ada ini kada langsung otomatis. Luar biasa. Artinya bahwa keberadaan kita ini kan pasti ada yang menjadikan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menjadikan seluruh yang ada di alam semesta ini bisa dengan sebab, bisa tanpa sebab, dan bahkan bisa bertentangan dengan sebab. Ya Allah. Ya kan? Bisa bertentangan dengan sebab. Bisa dengan sebab keberadaan kita umumnya manusia ini dengan sebab pertemuan ayah dan ibu kita. Nah, cuman ada hal-hal yang artinya kan itu hanya sebabnya, tapi yang rinciannya, yang detailnya itu tetap Allah yang menentukan. Kadar tubuh kita Allah yang menentukan. Nah, kita kada tahu kayak Pak. Kemudian bisa juga dengan tanpa sebab. Nah, bisa juga dengan tanpa sebab. Allah menciptakan Nabiullah Adam, istilahnya Nabiullah Adam itu kan tanpa sebab. Kada ada pertemuan, kada ada kaitan ibaratnya itu. Nah, jadi artinya tanpa ada hubungan orang tua itu bisa tercipta manusia. Jadi Allah Ta'ala bisa menciptakan tanpa sebab dan bahkan bertentangan dengan sebab. Seperti penciptaan Nabiullah Isa alaihissalam. Bertentangan kalau hamil seorang Nabiullah Siti Maryam hamil tanpa sebab, bertentangan dengan sebab. Makanya kemudian ketika didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian innallaha yubashshiruki bi kalimatin husmuhu Isa bin Maryam. Artinya Allah akan memberikan kepada engkau seorang anak yang bernama Isa. Maka kata Siti Maryam, kayak apa ulun bisa melahirkan seorang anak yang bernama Isa itu sementara ulun sendiri belum pernah disentuh oleh orang lain. Tapi begitulah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadi tidak arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lalu kemudian beliau pun hamil. Nah, ini kan bertentangan dengan sebab. Kata kawan
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi keberadaan atau zat Allah Subhanahu wa taala, keberadaan wujud Allah Subhanahu wa taala itu kemudian ditandai dengan adanya alam semesta ini. Nah, itu sudah paling satu itu aja yang luar biasa. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tapi kenapa kada kelihatan bro? Nah, itu bilang kita nih ketujuh Muhammad. Kenapa kada kelihatan? Kenapa kada kelihatan? Allah taala itu ada, bahkan adanya itu lebih jelas. Saking jelasnya kada kelihatan. Saking jelasnya kada kelihatan. Lalu kemudian diibaratkan oleh para ulama-ulama kita, sesuatu itu bila begitu besar dinampakkannya mata kita nih, kira-kira kelihatan lagi lah? Kelihatan lagi Pak? Ya Allah, terlalu benar. Nah, lalu kemudian bahkan Allah Subhanahu wa taala memadahkan kepada kita wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, lebih dekat dari urat nadi kita. Apa ada dananya lalu. Nah, saking parahnya itu lalu kemudian kada kelihatan lagi. Kada kau dilihat oleh mata biasa. Pernah Nabiullah Musa kan meminta hari ini, anzuru ilaik, ujar Nabi Musa, tolong pang lihatkan wujud pian supaya ulun kau melihat pian. Maka jawab Allah, ikam ragu kan istilahnya, kada percaya kan? Ola awalam tu'min, ola bala, ada ulun memang beriman, dia ulun beriman, walakin litatma'inna qalbi, untuk apa nih istilahnya, supaya hati ulun ini tenang, karena penasaran. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan kita itu sudah jauh tadi disampaikan oleh para nabi terdahulu. Nah, para nabi terdahulu, anak mengetahui yang bujur-bujur ada kan ada Pak. Nah, jadi bila kamu hendak mengetahui aku nih, kau melihat aku nih jadi maka di hati gunung. Nah, di hati gunung apabila nanti aku bertajalli, nah istilahnya bertajalli lah Allah itu. Nah, bila gunungnya masih tetap, masih utuh, masih tidak apa-apa, maka kamu akan melihat aku. Lamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Nah, ketika Allah bertajalli ke gunung, nah istilahnya ke gunung tajalli Allah Ta'ala. Ini hati-hati baik kita memahami. Nah, ini mau umpamakan aja. Langsung gunung itu menjadi hancur, kada tahan, kada kawan menyandang. Jalur dulu kan lampu nang kapasitasnya hanya 5 watt, diberi voltasenya 10.000 watt, dikira kada tahan kalau menyandang langsung pecah. Makhluk nang Nabiullah Musa pun ketika melihat kada tahan juga, ada satu. Wa kharra Musa sa'iqa. Akhirnya Nabi Musa siuk. Nabi Musa itu dia nabi manusia yang paling hebat sudah kekuatannya, gana paling hebat sudah, sekali menampar orang mati. Nah, sekali aja menampar. Dulu kan beliau ketika membela kaum Bani Israel, dilawan anak sirin, tampar sirin, mati langsung, saking kuatnya tuh. Siuk, teman kita bisa mati so. Nah, teman kita bisa mati. Nah, jadi karena Allah Ta'ala maha gaib lah, kada kawan dilihat oleh mata biasa saja. Tetapi kita hanya tahu bahwa Allah Ta'ala itu ada dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya dan dinampakkannya melalui ciptaannya. Nah itu aja, makanya tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Yang disuruh Allah bagi kita ini adalah memikirkan ciptaannya, jangan memikirkan zatnya. Kadang-kadang kita menjangkau zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ulama-ulama memberikan pensifatan bagi Allah Ta'ala itu
dengan sifat 20 nih, supaya jangan sampai sama lawan makhluk atau sesuatu yang selain Allah. Bila sama berarti lain lagi, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Lalu kemudian muncul ini sifat-sifat, penamaan dari sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada wujud yang ini disebut dengan nafsiyah. Artinya bahwa kita yakin Allah taala itu ada. Begitu pula dengan sifat-sifat yang lainnya seperti qidam, seperti baqa, seperti mukhalaf. Qidam itu kan kekal, kada ada awalnya. Kemudian baqa itu kada ada akhirnya. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadis, itu kada ada sesamaannya. Kemudian qiyamuhu bi nafsih, berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Nah, ini kan masuk dalam mustaghniyun an kulli ma siwahu. Allah berkehendak menjadikan sesuatu seperti yang Allah sampaikan tadi, bisa dengan sebab, bisa tanpa sebab, bisa bertentangan dengan sebab. Itu aja. Kalau kita makhluk Allah, ketika hendak melakukan sesuatu, menjadikan sesuatu, memperbuat sesuatu, pasti memerlukan sebab. Ya Allah, kayak apa kita supaya anak kanyang? Ada sebabnya. Apa bro? Kayak apa kita hendak ampe dahaga kita? Sebabnya minum. Nah, kayak apa guru supaya kita hendak beranakan? Cuma ini sebab umum aja, sebab umum aja. Ada juga anak kawin kada sering anak kan tadi juga apa? Artinya itu bangga kuasa Allah Taala bahwa kita Allah hanya menunjukkan ya loh kita bahwa kita ini sebujurnya kada ada kekuatan sama sekali gitu lah, kada ada daya upaya sebujurnya. Nah, kita ini kadang terlihat kepada sebab tenang, lalu kemudian oleh ulama-ulama tauhid jangan sampai kita memandang sebab, tetapi memandang yang menciptakan sebab itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi manusia ketika ingin mencapai sesuatu itu pasti memerlukan perantara, pasti memerlukan sebab. Kadang-kadang kita kadang memerlukan sebab. Sementara Allah tidak berkehendak kepada sebab. Tetapi Allah bisa saja melakukan sesuatu dengan sebab. Bisa. Dengan penjelasan yang sudah Allah sampaikan tadi. Jadi Allah Ta'ala menunjukkan dengan ciptaannya tadi bahwa ia adalah zat yang nyata kayanya, bujur-bujur sugihnya. Artinya bujur-bujur kaya atau sugih itu berdiri sendiri, kadang memerlukan sebab, kadang memerlukan perantara, kadang memerlukan perantara. Sudah jelas tuh kira-kira sudah ya Allah. Kemudian sama maha dengan pendengaran, kemudian basar dengan penglihatan, dan ini pun kemudian pendengaran, penglihatan, kemudian kata-kata bagi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sama. Makanya ada sifat mukhalafatul lil hawadis. Ada berbeda, kada boleh sama. Seandainya Allah Ta'ala, seandainya kita mendengar, Allah Ta'ala mendengar, maka pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Sudah Allah jelaskan juga beberapa waktu sebelumnya. Begitu pula dengan penglihatan Allah Ta'ala, itu pada sama dengan penglihatan kita. Yang paling jelas bahwa kita memerlukan perantara, itu aja, memerlukan alat, memerlukan media. Kita hendak melihat perlu mata dulu. Bila ada mata perlu melihat. Bila anak mendengar kita perlu telinga dulu. Bila telinga kita nih rusak fungsinya, kita mau mendengar lagi. Nah, begitu pula dengan kalam. Beban liar ini lewat mulut. Amun mulut kita tutup pada kok kayak gitu kita. Kawan juga, udah paham belum? Kemudian untuk paham pun dia perlu huruf, perlu suara, macam-macam dia medianya kita ini kada
kadang melakukan kadang pakai sebab pada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala beda. Kan ulun ingat penjelasan dari guru kita. Melihat Allah taala, mendengar Allah taala. Bila sesuatu dilihatnya, didengarnya. Bila didengarnya, dilihatnya. Nah, itu pembedanya dari kita aja sih. Nah, bila kita mendengar, belum tentu kau melihat. Bila kita melihat, belum tentu kau mendengar. Ya Allah, angin, awalnya kita melihat. Malah saja kita mendengar bunyinya. Nah, anginnya. Nah, tapi kan kau melihat. Ya Allah. Nah, jadi tidak sama lah sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tidak sama lawan sifat-sifat kita. Makanya kemudian harus Allah Subhanahu wa taala wajib itu tadi bersifat mukhalafah, kebalain, kada sama. Kemudian tadi qiyamuhu bi nafsihi, kada memerlukan bantuan siapapun, kada memerlukan pertolongan siapapun. Kalau Allah masih memerlukan sesuatu, walaupun sebiji sawit, sebiji zarah, maka itu bukanlah Allah yang sesungguhnya, bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya itu mesti wajib bersifat qiyamuhu bi nafsihi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ini kemudian diperkuat lagi dengan keadaannya Allah Subhanahu wa taala yang kaunuhu sami'an. Nah, maha mendengar. Kalau tadi mendengar, kalau ini maha mendengar. Artinya pendengaran itu apa istilahnya? Lawan keadaannya. Nah, sifatnya itu lawan zatnya sehingga menjadi sami'an. Kuasa mendengar dengan mendengar yang sesungguhnya, maha mendengar dengan pendengaran yang senyata-nyatanya, maha melihat dengan penglihatan yang sejelas-jelasnya, yang senyata-nyatanya. Beda kan lawan kita mendengar tapi pendengaran kita terbatas, kita melihat tapi penglihatan kita terbatas. Ya kalau kita berpandir tapi pandiran kita berbatas. Kalau ini Pak, amun ya tahannya saya ini kok amun sawat 5 anak aja belum bersuara. Kira ya apa nih? Beli. Nang nyata dia mah muyak dulu. Dan ya Allah kan begini nongol pulang ke sumbangan ya kalau seharian aja tahan. Nah, seharian aja tahan, kada tahan sampai malam, apa sih deh? Bisa kehabisan kata-kata tuh, ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha berkata-kata. Ada awalnya, kada ada akhirnya, kada ada hurufnya, kada ada suaranya, nah, kada ada bunyinya. Apa tuh? Nah itu pun Allah taala disamakan lawan makhluk berarti makhluk namanya. Kita ini kan cuma anak menyamakan. Nah, padahal kada boleh. Apabila kita menganggap sama, nah itu berarti kita itu tadi. Nah, berarti menganggap Allah Taala itu sama lawan makhluk akhirnya tetap. Nah, dan itu yang betul-betul ditekankan oleh ulama-ulama tauhid kita, jangan sampai kita kemudian menyamakan sifat Allah lawan sifat kita manusia. Ada sama. Bagaimanapun beda. Lalu kemudian disebutkan di tiga yang di bawahnya, 3 butik di bawahnya, tanazzuhu ta'ala anil aghrad. Itu tadilah. Kemudian la yajibu alaihi fi'lu syai'in minal mumkinat wa la tarkuh. Yang pertama tadi tanazzuhu ta'ala artinya maha suci Allah Ta'ala anil aghrad. Jadi sesuatu yang bersifat kebendaan. Nah, bila bersifat kebendaan, ya sudah tak. Nah, berarti makhluk. Ciri makhluk itu kan ada bendanya. Ya Allah, ada bendanya. Begitu pula dengan yang kedua. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak wajib. Artinya
Artinya kadang menjadi keharusan bagi Allah untuk memperbuat sesuatu dari hal-hal yang sifatnya mungkinat. Kita ini mungkinat berarti. Mungkinat itu adalah sesuatu yang mengalami perubahan. Nah, mengalami perubahan. Kita ini kan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, ayo lo mulai berdoa sudah. Yang dia ya, mulai berdoa sudah kekanakan. Nah, dahulu melihat anak kita, wah ini ganalan sudah, bujang-bujang sudah. Dahulu asa masih halus lagi, tapi wah ini sudah bujang dah, ganal pada seorang awak. Berarti kita ini mungkin ada kau didustai, ada kau diingkari, ada kau dipungkiri itu. Nah, rambutnya mulai sudah jerbuhannya meninggalkan dunia hitam ya benar. Mulai meninggalkan dunia hitam sudah. Biar dilarang, biar digundul, biar dipotong. Putih banget tunggu. Ada mau hilang. Itu ciri lah kita tuh mungkinan tuh. Karena kawan dia ambil dipungkiri umur. Ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kada wajib untuk memperbuat sesuatu atau meninggalkan memperbuat sesuatu. Nah, kan dari kita semalam kita sampaikan Allah sakahandaknya, istilahnya sakahandak Allah Ta'ala memperbuat. Nah, dan Allah Ta'ala memperbuat sesuatu itu tidak ada tujuan apapun, tidak ada tujuannya. Nah, mungkin kita ini berarti ada tujuan bang. Nah, pasti ada tujuan, pasti ada anunya, apa ada sebabnya. Kenapa jadi hafal ini, kenapa jadi hafal itu? Karena ini, karena itu. Bila ditakoni ya Allah, kenapa pian belajar supaya kena kawan naik kelas? Kenapa pian lu gawe supaya ulun gawe suki? Kenapa pian makan banyak supaya kenyang? Kenapa pian kawin supaya banyak, supaya berketurunan? Kayak itu kalau. Jadi ada sesuatu yang dituju, ada sesuatu yang dicapai. Allah tidak seperti itu. Tetapi segala perbuatannya itu mengandung hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Kadang-kadang sia-sia dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengazab orang-orang, mengampuni orang-orang yang berdosa itu kehendak Allah. Atau membulikakan orang yang beriman menjadi ingkar, atau membulikakan orang yang ingkar menjadi beriman. Itu mudah aja bagi Allah. Ya Allah, kan sudah sampaikan dulu lah bahwa ada orang yang beramal sekian puluh tahun sehingga menerbitkan harapan orang ini sebagai calon penghuni surga. Tapi Allah sudah berkehendak ini ada bakalan menjadi orang yang ahli surga. Lalu di ujung hidupnya, menjelang kematiannya, langsung diputar Allah, dibalik Allah 180 derajat menjadi orang yang ingkar. Nah, akhirnya nyaman benar. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita ini jangan pernah merasa himung melawan amal kita. Jangan pernah merasa himung melawan kebaikan kita. Nah, semua ini, makanya kita kembalikan pulang tuh semata-mata karena bimbingan, karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lain semata-mata itu kan, jangan ada ditolong Allah, ada harapan kita kalau kayak ini. Jangan ada dibantu, dibimbing oleh Allah, ada harapan kalau kita angkat majelis. Nah, karena memang kita dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, dan mudah-mudahan itu seterusnya ya Allah. Amin. Nah, sehingga ini lah ya istilahnya. Tapi yang jelas kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Maksud ulun adalah supaya kita jangan sombong lawan amal kita, itu aja. Dan supaya kita jangan memandang rendah orang yang kada beramal atau beramal maksiat. Nah, jadi ini kata musuh beramal ada tentu. Ada tentu. Nah, jadi kita memandang orang yang bermaksiat, alhamdulillah, ya dengan pandangan rahmat. Artinya kita doakan. Mudah-mudahan sadar. Ulun yang sadar nih, mudahan dibimbing terus supaya terus sadar gitu nah. Karena kadang menutup kemungkinan kita nih bisa menyumbalah, istilahnya bisa menyimpang gitu. Yang terakhir la ta'thira li syai'in minal kainat bil quwwati. Nah ini kada memberi bekas
ditangani oleh sesuatu. Kada memberi bekas api, kada memberi bekas lawan hamusnya. Nah, penyakit kada memberi bekas. Nah, lawan itu tadi lawan gering nih. Karena Allah yang pertahanan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi keyakinan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa bujur-bujur memperpegangi ini. Sampai akhir hayat kita. Nah, ini biar paling nanti itu apa istilahnya, mempertahankan keimanan, memperteguh keyakinan, memperteguh keimanan. Makanya kemudian harus diasah terus tuh dengan apa? Dengan beramal kebaikan, dengan beramal ibadah, dengan hadir majelis ilmu dan lain sebagainya. Yang ini semua insya Allah menjadi wasilah kita untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kiranya yang kita perlu sampaikan. Mohon maaf, minta harap dari keberkataan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adhabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.